Desa Gel-Gel merupakan salah satu desa terletak di Kabupaten Kelungkung. Desa Gel-Gel terkenal sebagai penghasil kerajinan kain tenun songket yang memiliki ciri khas tersendiri dari kerajinan songket lainnya. Sehingga menjadi sebuah kebudayaan besar di Bali yang dikenal sebagai songket Gel-Gel. Om Swastiastu. Hari ini kita sudah bersama salah satu pengrajin petenunan songket yang ada di Desa Gel-Gel. Jadi sebelum kita bertanya-tanya terkait dengan songket Gel-Gel itu, jadi Tiang minta Ibu untuk perkenalan dulu, Bu. Nih, silahkan Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang memperkenalkan diri, nama Tiang Nikita Tantri dari Desa Gel-Gel, Kecamatan Kelungkung. Nama usaha songket dan endek sekarang adalah Anugerah. Nih, mungkin langsung saja saya bertanya, Bu. Nih, yang pertama bagaimana sih sejarah dan perkembangan dari songket Gel-Gel sampai sekarang, Ibu? Dari dulu waktu zaman nenek moyang saya, waktu kerajaan Gel-Gel pertama kali ada songket di Gel-Gel adalah di kerajaan Gel-Gel. Beliaulah dulunya memproduksi songket salah satu di kerajaan, dan yang memakai itu raja Gel-Gel. Nah, berkembanglah sampai sekarang ke masyarakat di Desa Gel-Gel. Hampir mayoritas semua di Desa Gel-Gel bisa menenun songket. Berkembang sampai sekarang. Jadi bagaimana sih masyarakat itu meyakini dengan adanya songket Gel-Gel itu, Bu? Karena masyarakat di sini sudah merasakan bahwa dengan bekerja menenun songket di Gel-Gel bisa membantu kehidupan dari dulu sampai sekarang. Jadi memberikan feedback gitu, Bu, kepada masyarakat gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Bu, songket itu kan banyak di masyarakat. Nah, apa sebenarnya yang membedakan songket Gel-Gel dengan songket-songket yang lainnya? Kemudian dari segi fungsinya juga, Bu, apa saja fungsinya? Banyak sih, seperti kata adik tadi, songket banyak ada di seluruh Bali. Kalau songket Gel-Gel dengan songket-songket yang ada di tempat lain, yang sangat membedakan adalah satu dari salah satu motif. Motif, Bu. Dua dari bahan baku. Walaupun bahan bakunya itu sama, sutra, katun sama, tapi caranya dia ada rahasia di Gel-Gel untuk bisa betul-betul songket Gel-Gel berkualitas. Salah satu dari dulu sampai sekarang. Salah satu dari isi benangnya, dari motifnya. Walaupun di tempat lain kita bisa bikin motif naga, salah satu. Di tempat lain bisa membuat motif naga, tapi tidak persis, tapi tidak sama. Kalau orang yang betul-betul tahu songket, beliau itu sangat bisa membedakan bahwa ini songket Gel-Gel dan songket di tempat lain. Jadi memiliki ciri khas tersendiri gitu, Bu. Iya, betul. Kemudian fungsinya, Bu, apa saja fungsi songket Gel-Gel itu di masyarakat? Kalau untuk sekarang, hampir ya semua acara adat Hindu memakai songket. Salah satu potong gigi, pernikahan, wisuda, sampai sekarang anak-anak ada oton-oton gitu, semua sudah memakai songket sekarang. Kalau dulu yang hanya beberapa yang bisa memakai songket. Kemudian apakah songket itu memberikan pengaruh bagi kehidupan di masyarakat, mungkin dari segi sosial atau ekonominya, Bu? Ya, jelas. Dari ekonominya sudah jelas, beliau sudah merasakan, dan hubungan sosial dari penenun itu sangat erat. Membutuhkan kerjasama yang baik di antara masyarakat, Bu. Jadi menurut Ibu,
apa yang mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian songket gel-gel ini, Bu? Pesan Ibu, pesan kami di Gel-Gel, adik-adik yang baru tamat SMP sampai adik Ibu sampai ke sekolah-sekolah menyampaikan kepada guru-gurunya agar beliau dilatih untuk mau membuat songket, menenun songket. Yang Ibu ginikan adalah SDM. Itu yang susah sekarang untuk mencari penenun. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu informasinya terkait dengan songket gel-gel. Jika saya ada salah kata maupun sikap, saya mohon maaf Ibu nggih. Jadi kita tutup dulu pertemuannya dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Setelah menyaksikan tayangan tadi, saya akan menjabarkan 9 elemen dalam Kapital Selekta Budaya sehingga kita dapat menentukan kebudayaan yang unggul. Salah satunya kebudayaan songket gel-gel yang berada di Kelungkung. Yang pertama, bisa kita lihat dari segi bentuknya. Merupakan lebaran kain yang ditenun menggunakan benang Banyumas, memiliki fungsi sebagai busana adat Bali yang dipergunakan dalam upacara perkawinan, potong gigi, wisuda, kondangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya memiliki makna adanya suatu kreativitas dan kesabaran dalam proses pembuatannya, karena dalam proses pembuatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pewarnaan benang, ngulang, nganyanin, nyasah, pembuatan motif, dan menenun. Selanjutnya, dari segi keyakinan, songket gel ini merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian adanya suatu mitos, konon katanya bahwa perempuan yang berada di desa Gegel wajib bisa menenun. Selanjutnya, keyakinan dari masyarakat bahwa ketika menggunakan songket akan terlihat lebih terhormat dan terkesan mewah. Dari segi sosial, adanya suatu interaksi dan kerjasama antara para pengrajin. Selanjutnya, dari segi ekonomi, songket gel ini bisa dijual dan akan menghasilkan pundi-pundi rupiah dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Gegel. Selanjutnya, dari segi ontologi, hakikatnya songket gel ini merupakan pelestarian budaya. Dari epistemologi, kita dapat membedakan songket Gegel dengan songket daerah lain meskipun adanya kesamaan motif. Dan yang terakhir yaitu segi aksiologi. Zaman dahulu songket hanya digunakan di kalangan kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, songket dapat digunakan oleh kalangan umum sehingga dapat mendukung penampilannya, yaitu dapat memancarkan aura karismatik. Dari ke-9 elemen yang dapat saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa songket Gegel merupakan kebudayaan unggul karena di dalamnya terkandung 9 elemen Kapital Selekta Budaya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.